Astagfirullah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. The Honorable, our beloved father, Dr. Kiai Haji Ahmad Rafiq Udin, SAG MSI. The Honorable, our beloved mother, Hajah Wawat Sukmawati, SEMM. And all audiences, all praise be to Allah, the Lord of the world, the King of the King, the Master of the day after, the Creator of this universe who has been giving us the mercies until we can be together in this blessed place. Amen. And don't forget, praying, greeting, be upon to the last messenger of God Allah, the name Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, and from the bad way to the good way. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang menderang. Semoga kita semua umat muslim wal muslimah akan diakui sebagai umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ketiga kalinya, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Hidup Indah Bila Mencari Berkah. Hadirin, apa sih hidup indah bila mencari berkah itu? Ada yang tahu nggak? Hidup indah bila mencari berkah adalah yang pertama, membiasakan diri bersikap malu. Bukan malu bertemu orang lain, bukan malu mengerjakan sesuatu yang oleh orang lain dipandang rendah, akan tetapi malu yang positif, yaitu malu berbuat keburukan, malu berbuat kejahatan, malu tidak tuntas dalam melaksanakan tugas, malu karena yakin Allah Maha memperhatikan semua perbuatan kita. Sebagaimana hadis berikut, al-hayya'u minal iman, malu sebagian dari iman, yaitu bersikap hati-hati dan tidak maksiat. Yang kedua, bersyukur. Inilah kata yang mudah diucapkan, tapi hadirin sulit untuk dipraktekkan dalam kehidupan seseorang. Implementasi bersyukur bukan hanya terletak pada kegiatan ibadah saja, karena tidak jarang kegiatan ibadah yang kita laksanakan hanya sebatas ritual dan rutinitas. Bersyukur adalah suatu sikap rela menerima apa yang Allah berikan untuk kemudian dipergunakan, dipermanfaatkan, dan diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur
adalah kunci peningkatan rezeki. Sebagaimana janji Allah, apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, bertutur kata dan komunikasi yang baik. Orang yang pandai berkomunikasi dan santun dalam bertutur kata cenderung lebih terbuka hati dan pikirannya. Karena hati dan pikirannya terbuka, maka mudah baginya untuk menangkap berbagai jaringan. Mudah pula baginya untuk menangkap jaringan pertemanan yang luas. Di samping itu, peluang mendapat pahala pun terbuka lebar. Karena orang yang pandai berkomunikasi dan santun dalam bertutur kata akan membuat orang yang menjadi mitra bicaranya nyaman dan bahagia. Itulah sedekah. Masih semangat hadirin? Lanjut ya. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai anak yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Karena apapun dan siapapun kita saat ini tidak akan pernah bisa mengelak dari terkabulnya doa-doa tulus kedua orang tua kita. Seorang guru, camat, bupati, gubernur, menteri, bahkan hadirin seorang presiden pun statusnya tetaplah anak dari kedua orang tuanya. Maka dari itu, berbaktilah kita selalu kepada kedua orang tua kita, agar mereka selalu ridho kepada kita. Keridoan dan doa mereka adalah pintu masuk segala keberkahan dan kebahagiaan hidup. Sebagaimana hadis berikut, ridhollahi walidain wa sakotullahi sakotil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Jadi hadirin, apabila kedua orang tua kita sudah ridho kepada kita, maka insya Allah Allah pun ridho kepada kita. Dan apabila orang tua murka kepada kita, maka yakinlah Allah pun murka kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Yang kelima, bersikap qanaah. Ada yang tahu sikap qanaah itu apa? Ada yang tahu nggak hadirin? Bersikap qanaah adalah suatu sikap sikap tidak mudah mengeluh atas rezeki yang sedikit. Yakinnya bahwa Allah telah menjamin kesejahteraan hidupnya. Orang yang qanaah tidak serakah dan egois. Sebaliknya, justru lebih suka berbagi dan peduli terhadap orang lain. Qanaah adalah kunci kekayaan. Yang terakhir hadirin, konsisten dan teguh pendirian dalam berdoa. Jangan pernah kita bosan dalam berdoa, karena doa adalah kunci segala ketentraman dan keberkahan hidup kita. Jangan pernah putus kita Allah untuk segera mengabulkan doa-doa kita, karena Allah Maha tahu kapan waktunya doa-doa kita dikabulkan. Dan kalau kita sudah meninggal dunia dan doa-doa itu belum dikabulkan, maka yakinlah doa-doa itu akan menjadi deposito pahala bagi kita. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.